saya suka dari Syajaratul Ma'arif itu misalnya peristiwanya khos menjadi kaidah kaidah amah. Ya, jadi pakai alif itu diumumin lagi. Tapi ini aplikasinya. Misalnya contohnya faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Qala Allah Ta'ala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bikin kaidah orang itu hidup di mana saja harus bermanfaat pada orang. Beliau tahu kalau ini tentang Nabi Isa. Kalau Nabi cara ngetikan kan al-bilad biladua wal ibad ibadua fa haitsu ma asabta khairan faqim. Nah ini kan terus enak Pak TBB, jadi faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Beliau sangat tahu kalau ini tentang Nabi siapa? Isa. Atau sekolah ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya, terus berikutnya ini saya beri contoh halaman 80. Nah ini yang saya senang sekali dan saya berharap sekali para malaikat itu ngaji saat ini supaya ini enak nih kan. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Ghaflah itu lupa atau gak terpikirkan. Saya berharap dan saya sering munajat sama Allah Ta'ala. Orang-orang Islam yang mungkin punya ternak lele terus nikmati ternaknya, mungkin baru nikmati punya perkebunan, nikmati buahnya, apa saja. Yang penting barokahnya at-taladdud bil mubahat. Mereka itu tarkul ma'asi. Mereka itu meninggalkan apa? Maksiat. Karena ketika Allah memuji orang-orang mukminat itu disifati ghafilat yang lupa. Berkahnya lupa itu gak kepikiran nikmati seks bebas, nikmati maksiat, nikmati macam-macam. Nah kita kayak apalagi syukur-syukur ghaflah plus seperti ini, plus ngaji. Ghaflah saja, kita agak terlintas maksiat itu sudah luar biasa. Nikmati perkebunan atau apa. Saya sering cerita, saya sering munajat sama Allah. Semoga ketika orang Islam awamuna sekalipun berkebun, bercocok taman. Terus malaikat itu karena ngaji usul fikih mereka memberi gelar tuh tarokul ma'asiyah. Bukan terus mereka pakai, kalau malaikatnya juga repot, Islam kedunya, mikir dunia terus gitu. Enggak, tapi pakai status apa tarokul ma'asiyah. Ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ghafilat di sini itu kalimat madkhin. Pelupa. Terus kata beliau, al ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi 'alaiha. Idla yata'atta fi'luha illa bil asmi 'alaiha. Wala asma 'alaiha ma'adami syu'ur biha. Wa tahsulu hadil ghaflatu bi ijadil asbab asyaghila. Itu hebatnya Izzuddin bin Abdul Salam. Quran ini cerita perempuan baik itu siapa? Yang lupa itu gak terpikirkan mau berbuat mesum, maksiat itu berpikir. Memang cara melawan tidak maksiat itu dimulai dari lupa. Kita nikmati taman, nikmati kebun, nikmati apa. Tahu-tahu sekian tahun kita tidak maksiat. Tidaknya tidak maksiat dosa besar. Jadi dari ghafilat tentang perempuan muhsonat, tapi menjadi rumus umum. Kalau kamu ingin gak maksiat ya harus apa? Ghaflah. Ini bagus sekali. Jadi kata beliau, suka sekali saya sama saya. Jadi, kan Allah hanya cerita tentang ghafilat. Perempuan terhormat itu yang ghafilat. Ghafilat itu gak terlintas ingin apa? Maksiat. Tapi berkahnya itu ya akhirnya gak melakukan maksiat. Di mana-mana maksiat dimulai dari ingat. Ada target kalau bahasa kasarnya. Ya contoh gampang misalnya ini wama binikmati rabbika fahadis. Jakarta kayak apa? Jakarta orang tahu semua. Tapi ketika saya datang ke sini, bayangkan ketemu Pak Kures, ketemu Pak Mukhlid, ketemu Pak TGP, bayangkan nanti ngaji tafsir apa. Kan ghafilat, bahwa di Jakarta ya ada yang macam-macam itu. Berkahnya ghafilat ini, padahal ini tentang perempuan, tapi menjadi kaidah umum. Al-ghaflah anil qabaih mani'atun an fi'liha, sudah enggak pakai tentang perempuan tadi, sudah pakai kaidah umum. Al-ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi 'alaiha. Idla yata'ata fi'luha illa bil asmi 'alaiha. Wala asma 'alaiha ma'adami syukur biha. Wa tahsul hadhil ghaflatu bi ijadil asbab asyaghil. Kita bisa wiridan, bisa ngelamun, bisa. Saya ini termasuk ketok lah kata orang-orang awam itu. Karena gara-gara kalau suaminya meninggal tak puji-puji, ini orang baik ini. Itu yang enggak terima itu istrinya. Oh, fokus setiap hari tidur lihat TV, orang enggak ada gunanya kamu puji baik. Itu lumayan lihat TV, kalau dugem yang bingung juga Anda. Itu lumayan tidur, kalau maling nyobat yang ribet juga. Berarti baik. Semuanya itu kampung saya itu gak mati tahajud. Kata Gus Pak tidur ibadah. Ngelamun ya ibadah, sebetulnya gak maksiat. Wah. Tapi saya tetap senang. Saya ini kan kiai minimalis jadi tinggal gampang. Karena dulu saya mengaji bangun itu pesennya gitu, santri orang usah tirakat, sementing belajar gak maksiat, sudah pesennya dodok.
Kalau ada santri puasa dimarahin sama. Sementara nggak maksiat gitu. Kata Mbah Mun, kau no Imam Waqi ngandani Imam Syafi'i pakai tirakat nggak ada. Syakautu ila Waqi'in su'afifi fa'arsadani ila tarkil. Masih nggak ada ilah tirakat. Biar ditasih beliau. Yang penting nggak maksiat. Wa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nur wa ila yusda li'asis. Ya tapi terus ya agak resiko juga. Saya itu jarang lihat santri saya sholat qobliyah tadi. Saya bilang ke santri saya, kamu kok persis kiaimu gitu. Wah, ya sudah lah. Pak TGP semoga nggak dengar itu karena beliau mursyid thariqah harus banyak wiridan. Bisa dihadiri kalau nggak wiridan. Ya syukur-syukur ya ghaflah plus wiridan, tapi sudahlah ghaflah dulu lah. Wong di sini tentang ghaflah. Terus sekarang yang ketiga Pak Fajar itu. Yang ketiga ini agak serius masalah 261. Nah ini yang sering dilakukan Mbak Maimun, juga dilakukan Pak Kures, Mbak Mus, tokoh-tokoh Indonesia itu hati-hati sekali kalau bersikap meskipun tasalluf fiddin, meskipun keras kokoh berprinsip dalam agama, tapi faslun fi saddi dzara'i syarri. Itu jelas ayatnya tentang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu wa adwam bighairi ilm. Jadi dulu awal-awal sahabat Islam saking semangatnya berislam itu dengan cara memaki-maki apa? Berhala. Untuk menunjukkan semangat berislam. Karena yang dihujat adalah ma'buduhum, terus mereka balas, terus kata Allah bilang, loh kamu yang menghina korbannya saya. Kalau menghina orang kafir jangan gitu korbannya saya. Karena kamu menghina ma'buduhum, akhirnya ma'buduhum ya dihina, rupanya saya ini kata Allah. Turun ayat walatas. Tapi sama Saizuddin itu nggak dipakai tentang sabdul alihah atau sabdul asnam, tapi tentang dzara'i. Jadi kalau kita terlalu semangat berislam menghina agama orang lain, ya mungkin kita akan dihina. Kalau kita menghina tokoh mereka, ya tokoh kita akan dihina. Yang kenapa? Kures saya, Pak TGP. Nah ini hebatnya Saizuddin. Faslun fi saddi dzara'i syarr. Pakai dalil. Terus kedua, waqala fala taqda'na bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Istrinya Nabi itu rata-rata cantik. Yang enggak cantik dalam riwayat itu hanya satu Saudah ya. Yeah. Saking tahu dirinya Saudah, jatahnya dikasihkan Aisyah. Istrinya Nabi itu rata-rata kan cantik. Sopan itu kan mesti makmurun fi kulli halah. Namanya sopan itu baik. Tapi kalau taruhannya itu hal-hal yang negatif, sopan itu enggak penting. Makanya orang-orang cantik itu disunatkan agak-agak sopan. Karena sopan bagi untuk lelaki yang hidung belang itu dikira mau. Coba misalnya ada perempuan cantik sopan, monggo binara, kan bahaya betul itu. Kalau orang pikirannya nakal kan pasti itu pikirannya itu macam-macam. Maka istrinya Nabi itu nggak boleh takdok nak khuduk itu kan sopan. Maka istri Nabi itu nggak boleh terlalu sopan karena fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang pikirannya nggak benar mesti pikirannya itu negatif. Nah, padahal khuduk itu makmur, sopan makmur, tapi ini bisa salah paham. Artinya apa? Demi saddi dzara'i, sunniyatu sopan ini menjadi hilang. Demi sadud dzara'i, karena efeknya adalah fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang nyon sewu hidung belang atau pikirannya negatif, wah kok mau? Wah luar biasa kita. Ini mungkin satu kali lagi contoh. Ini contoh memahami Quran secara mudah dan benar. Secara mudah dan benar. Kalau sulfaknya nanti sesi terakhir ya, supaya bingungnya terakhir terus nanti makan terus pulang udah, gak usah dipikir udah. Saya ini pede bukan karena sombong, saya suka dulu. Mungkin Nabi Quraish kemarin saya minta baca, saya ngasih video dulu. Saya itu termasuk santri yang sering baca kitab depan Mbah Mun. Makanya saya tahu kalau saya agak goblok-goblok banget karena saya baca hampir gak pernah disalahkan itu. Jadi dulu Quraish itu belajar sendiri, ternyata baca kitabnya Mbah Mun sama. Kalau nggak sama 50% berarti pinternya 50%. Kalau sama 100% ya pinternya sudah 100. Itu kata Basal. Jadi kalau ternyata hak saya ini benar terus, ya makanya saya yakin kalau saya alim kata Basal. Ya Basal yang dulu Islam itu. Ya jadi anak-anak BK bisa gitu belajar sendiri, yang mau ngaji nanti tinggal nyocokkan gitu. Keputusan Anda rofa ini bener gak? Ternyata ada baca rofa, gurunya baca jer. Pas ada baca jer, gurunya baca jazm. Kok jauh sekali? Loh itu kisah nyata. Saya itu pernah ditanya orang, Gus maknanya alam tarjiman itu apa?
Apa lam tardiman? Iya. Saya katanya orang banyak pinter gak tahu. Baru tak dulu kitabnya bab set lam tarodaman, tapi dia bacanya sekali lam tardiman. Ya pusing saya. Apa? Tak cari lam tardiman apa? Jadi kenangan-kenangan gitu banyak. Tadi apa? Yang apa? Tasawuf. At-tasawuf fi dinil 63. At-tasawuf itu kokoh. Kalau kita punya keyakinan benar, terutama masalah akidah, kita harus kokoh, nggak boleh goyang. Itu Sayyidudin segampang itu bilang faslun fit tasawuf fi dinillah. Terus beliau beristidlal qala Allah taala wala astaghfirannaka alladziina la yuqinun, terus cerita tentang Saharatu Fir'aun yang iman ketika diancam Fir'aun, lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bayyinat. Saya tidak akan memenangkan engkau Fir'aun, mengalahkan apa yang dalam keyakinan saya setelah ma ja'ana minal. Itu kan jelas kisotun khosoh, yaitu Saharatu Fir'aun kemudian menjadi kaidah umum atas solub fidillah. Segampang itu beliau istidlal. Ya, ini sesi pertama selesai pakai kitab Shajaratul Ma'arif.